Tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, mengisi amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang berkah ini. Salawat dan salam Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah Allah, pada iftitah tadi saya telah menyampaikan sebuah ayat tepatnya pada surat At-Taubah. Ayat ini merupakan salah satu dasar, salah satu dalil dari ayat Al-Quran tentang zakat. Saya akan menerjemahkan khudz min amwalihim, ambillah bagian dari harta mereka shadaqatan sebagai shadaqah wajib, yakni zakat. Tutahhiruhum, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, dan kamu mensucikan mereka dengan zakat itu. Wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka, karena sesungguhnya doa itu sakanul lahum, menenangkan, menenteramkan mereka. Wallahu, dan Allah itu Sami'un Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah Allah, zakat, ya zakat ini hal yang sangat penting. Zakat itu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Ada lebih dari 30 kali kata zakat ini disebut dalam Al-Quran. Dan ada 82 kali Al-Quran disebut sesudah sholat. Misalnya aqimus sholat wa atuz zakat, yuqimus sholat wa yu'tuna zakat. Jadi disebut sesudah sholat itu sampai 82 kali. Sementara kata zakat sendiri itu disebut dalam Al-Quran lebih dari 30 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya perintah zakat itu. Betapa pentingnya perintah zakat itu. Bahkan disebutkan sebelum puasa Ramadan. Sebelum puasa Ramadan. Nah, apa makna zakat itu? Zakat itu berasal dari kata zakat yazki, artinya berkah. Berkah itu ziyadatul khair, juga berarti tumbuh, berkembang, juga berarti bersih, dan juga bermakna baik. Artinya bagi kita, bagi siapa saja yang menunaikan zakat, maka artinya dia membersihkan dirinya, mensucikan harta bendanya. Hartanya akan menjadi tumbuh berkembang dan akan menjadi semakin baik, karena harta itu akan menjadi harta yang berkah, ziyadatul khair, terus bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Nah, secara istilah, secara syarat, zakat itu adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Yang telah mencapai
nisab, batas wajib zakat, ya, dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Itulah zakat secara syarat, secara istilah. Nah, zakat sendiri itu ada dua. Ada yang namanya zakat mal. Zakat mal disebabkan oleh jumlah harta yang telah memenuhi nisab. Nisab itu batas wajib zakat. Oke. Ada yang mesti dimiliki selama 1 tahun atau haul, sehingga zakat mal ini tidak mesti ditunaikan di saat bulan Ramadan. Jadi ketika usia kepemilikan harta itu sudah 1 tahun, maka disitulah zakat ditunaikan. Kalau itu zakat pertanian, ketika kita panen, itulah kita menunaikan zakatnya ketika harta itu telah memenuhi nisab atau batas wajib zakat. Zakat yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini disebut juga sebagai zakat jiwa. Sehingga yang berkewajiban untuk dibayar zakat itu tidak hanya orang-orang yang memiliki harta sampai nisab tadi. Ketika kita memiliki kelebihan, yaitu kelebihan harta pada saat Idul Fitri, ya, kebutuhan Idul Fitri, maka kita wajib membayar zakat itu. Dan yang menjadi beban bukan hanya pribadi kita, tapi juga keluarga kita. Bahkan anak yang baru lahir itu sudah dibebani zakat ini, yang besarnya berupa makanan pokok. Yang makanan pokok kalau dalam ukuran sok itu 3 sok, ya. Kalau dikonversi ke dalam kilo itu bisa 2,7 kilo, ada yang 2,5, ada yang 3 kilo. Ya, tentu semakin kita kalau memang memiliki lebih, ya kita mengambil konversi yang lebih tinggi. Karena kalau pada zaman Rasulullah itu kan belum ada kilo, ukurannya mud atau sok, yang tentu ukuran tangan seorang berbeda-beda. Tapi kemudian para ulama membuat konversi, ada yang 2,5, ada yang 2,7, ada yang 3 dan sebagainya. Monggo silakan memilih yang paling baik. Nah, itulah tentang zakat. Dan zakat fitrah harus dibayarkan pada bulan Ramadan. Ya, bahkan sebelum sholat Id, kalau kita membayar zakat fitrah sesudah sholat Id, maka itu bukan zakat fitrah, tapi itu sedekah biasa. Itu sedekah biasa. Maka kenapa zakat fitrah ini sangat erat kaitannya dengan ibadah puasa yang kita laksanakan. Salah satu fungsinya adalah untuk menyempurnakan puasa kita dari noda-noda, dari kekurangan. Maka dengan zakat fitrah itu maka akan menjadi sempurna. Nah, kemudian yang terakhir, apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi dari zakat itu bagi kita manusia? Paling tidak ada 4. Yang pertama, hubungan manusia dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini zakat bertujuan, zakat berfungsi sebagai sarana ibadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita menyadari bahwa zakat itu merupakan sarana beribadah kepada Allah, maka kita pun di dalam mencari rezeki, di dalam membelanjakan rezeki kita tentu dengan cara-cara yang baik.
memastikan apa yang kita peroleh adalah harta yang halal, bukan harta yang haram. Yang kita belanjakan, yang kita berikan adalah harta-harta yang halal, karena ini merupakan dalam rangka taqarrub ila Allah, sarana ibadah kepada Allah. Yang kedua, fungsi hubungan diri kita, manusia dengan dirinya sendiri, ya, hubungan manusia dengan diri sendiri. Nah, ini bahwa dengan zakat itu punya fungsi bahwa kita manusia ini punya tugas dalam hidup ini, sehingga dengan zakat ini maka kita menunaikan tugas kita sebagai manusia, ya, tanggung jawab kita terhadap harta itu. Dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan hartanya, bahwa harta itu merupakan amanah. Harta itu telah akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita mengelola harta itu harus dengan cara yang baik. Selain memperoleh dengan cara yang baik, dengan cara yang hak, kita juga harus menunaikan kewajiban kita dengan cara memberikan hak kepada orang lain yang berupa zakat tadi. Yang terakhir, tujuan dan fungsi zakat, hubungan antara manusia dengan masyarakat dan orang lain. Ini punya fungsi bahwa dengan zakat itu maka kita bisa menyelesaikan kesenjangan sosial. Kita bisa membantu orang-orang yang kekurangan, kita bisa menolong orang yang membutuhkan, sehingga ini akan mempererat hubungan antar manusia itu sendiri. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, fungsi dari zakat yang kita tunaikan ini. Untuk itu bagi kita yang sudah memiliki harta sampai pada nisab, maka mari kita tunaikan zakat itu. Yang kedua, untuk menyempurnakan ibadah siam kita, ketika kita sudah memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan Idul Fitri, maka mari kita tunaikan zakat fitrah. Jangan sampai terlambat sebelum sholat Id didirikan. Jadi panitia zakat sudah mengumumkan mulai besok sudah menerima zakat. Silakan, marilah kita dukung, kita salurkan zakat itu dengan baik kepada, kita percayakan kepada panitia zakat yang ada ini. Demikian yang disampaikan pada kesempatan ini. Bila ada salah dan kurang, yang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.